Sekitar 1 bulan yang lalu, saya dapat pertanyaan dari Mas Rizwan Channel. Pak, bahas biner dong, saya belum paham betul. Paham betul ngitungnya biner, binary. Gampang banget sih sebenarnya. Jangan khawatir, ini saya gedein dulu. Oke, zoom in. Jadi biner itu dipakai di dunia komputer karena kalau kita lihat dalamnya komputer dia cuma mengenal 2 bilangan, 0 sama 1 aja. 2, 3, 4, 5-nya nggak kenal dia. Nggak ada angka di dalam komputernya sendiri, nggak ada angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Ini yang bilangan yang normal ya. Kalau bilangan normal kan kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 10, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 19, 20, 21, 22, 23, dan seterusnya sampai 29. Di sini 30, dan seterusnya sampai 39. Nanti sampai di sini terus sampai kita 90, di sini 99, terus 100 gitu ya. Itu yang bilangan yang kita kenal tuh desimal. Jadi kalau desimal itu ada 10 angka, 0 sampai 9 gitu ya. Nanti kalau kita jumlah-jumlahan ya, 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3, kita tahu. Oke. Itu yang normal-normal kalau di desimal. Sekarang bayangkan kalau ini angkanya ada 9, 0 sampai 9. Bayangkan kalau angkanya cuma ada 0 sama 1 doang. Angka 2 nggak ada, 3, 4, 5, dan sebagainya nggak ada. Oke. Jadi kita pakai cara ini juga sama. Untuk membayangkan caranya seperti ini juga. Cuman, kita cuma punya 2 angka. 0 sama 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita pakai 0 dan 1 doang ya. Nggak ada lagi angka 2, 3. Oke. Kita punya habis 0, 1 di sini ya. 0, 1. Habis 1 apa? 2, kagak ada angka 2. Jadi kalau kita kenal di sini 10. Ya kan? 10. Habis 10 apa? 11. Habis 11 apa? Kagak ada 12. Jadi dia jadi 100. 100. Terus habis 100 di sini 101 dong, ya kan? 101 kan? Terus di sininya, terus lagi, kalau saya tambahin 102 nggak ada, yang ada 110, karena 01 yang ini berubah jadi 10, jadi 110. Terus ininya nggak ada lagi. Ini jadi 110 selanjutnya. Tapi 112 kagak ada. Jadi dia akan berubah jadi 1000. Kebayang ya? Semoga nggak bikin pusing gua. Kita terusin aja ini biar ceritanya seru. 1001. Terus 1002 kagak ada. Ada juga 1010. Karena ini jadi 10, 1010. Terus kalau dinaikin lagi 1011, gitu kan? Terus dinaikin lagi 1, ini 12, 1012 nggak ada. Jadi yang ada 1100. Naikin lagi 1101. Naikin lagi 1110. Naikin lagi 1111. Itu ceritanya. Kebayang ya? Kalau kita bikin dalam bentuk ke bawah, tadi 100, ke bawahnya jadi 101. Kalau mau ngeliat enak ke bawah sih, jangan ke samping. Ke samping susah ngelihatnya. Ini 1010, 1011, 1100, 1101, 1101, 1110, 1111. Kebayang ya? Jadi caranya menambahkan gitu. Jadi sekarang kalau kita bikin binary, misalnya yang sederhana, ini udah kebayang ya cara nulisnya gitu.
Sekarang misalnya kita punya angka binary. 0 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Sekarang 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nggak ada 2 di situ. Adanya cuma 10. Gitu. Beres ya. Sekarang bayangkan kalau 10 tambah 1 sama dengan berapa? Gampang, 11. 11 sih sebenarnya. Jadi 0 tambah 1, 1. Cuman 1 tambah 1, 10 dia. Gitu. Kalau 11 tambah 1 sama dengan berapa? Ini kan 1 tambah 1 jadi 10. Terus 10 tambah 10 jadi 100. Gitu. Bayang ya. Jadi sesederhana itu sebenarnya binary. Oke. Nah, kalau cuma tambah kurang masih gampang. Yang seru adalah kalau kita bayangkan sebuah saklar. Jadi dasarnya komputer saklar sih sebenarnya. Saklar listrik. Dasarnya komputer saklar listrik. Bego banget lah komputer mah. Saklar listrik doang isinya. Oke. Kenapa kagak mau nih? Sekarang kita akan coba bayangkan saklar listrik, tapi kalau ini paling gampang pakai gambar sih. Oke. 150. Oke. Misalnya, jadi kita bikin saklar listrik. Oke. Di sini ini listrik, ini ada saklar, ini listrik, ada saklar. Ini output ya. Outputnya apa? Ini kalau kita kasih input 1 di sini. 1. Ini kan putus lepas-lepas nih. Berarti di sini kalau di off berarti 0 di sini. 0 0. Oke. Kalau ada dua saklar seperti ini, dua-duanya kondisinya 0, ini 1 mau lewat, ini kan lepas, nggak bisa lewat. Lepas nggak bisa lewat, jadi outputnya 0. Ini fungsi seperti ini harus 2 sekaligus dua-duanya 1, itu namanya fungsinya n. Sekarang kita lihat karakter dari fungsi n. Oke. Kalau dia ini tergantung ininya ya. Ini outputnya ya. Ini tergantung di sininya, input di sini ya. Kalau dia 0 0, outputnya 0. Kalau di sini 0, di sini 1, di sini mau 1, ya tetap aja 0. Karena ini 0, kebuka dia. Kalau di sini saya bikin 1, di sini saya bikin 0, ya tetap aja 0. Cuman kalau di sini saya bikin 1, di sini 1, baru dia 1 di sebelah sini. Arti ya. Jadi ini adalah ciri khas n. N kalau dua-duanya 0, dia 0. Kalau yang ini 0, ini 1, ini 0. 1 0 0, 1 1 1. Ini fungsi n. Ini fungsi-fungsi ini dipakai kalau kita lagi ngitung net mask di jaringan komputer. Kalau kita lagi melakukan kalkulasi net mask, kita pakai fungsi n ini, gitu ya. Jadi fungsi-fungsi ini dipakai semua sih. Nanti ada fungsi OR. Kalau ada n berarti ada OR ya. Kalau OR bentuknya kayak gini kira-kira. Ini fungsi OR, saya bikin fungsi OR. Ini saklarnya lewat 2 ini. Ini outputnya. Jadi ini saklarnya ya. Saklarnya. Misalnya yang atasnya 0. Yang atas 0, yang bawahnya 0. Dua-duanya 0. Berarti kebuka dua-duanya. Jadi angka 1 ini nggak bisa lewat sininya. Jadi sini 0. Oke. Bayangkan kalau yang ini saya onin. 1 on. Yang ini 0. Ini akan 1. Karena yang ini 1. Ini short. Keluar dia. Kalau yang 1 ini saya nolin, yang satu lagi saya onin, di sini jadi tetap 1 dia. Karena salah satu udah on, jadi dia bisa lewat. Kalau dua-duanya 1, ya udah jelas bagus.
1, ya di sini 1. Ini OR seperti ini, gitu ya. Jadi 0, 0, 0, 0. Jadi ini adalah dua fungsi yang perlu kita pahami juga di dunia komputer. AND, yang ini OR. Ini OR. Oke, bentuknya saklar seperti ini sih. Nanti kalau gambarnya sih bentuknya kayak gini sih gambarnya. Bisa dicari di googling lah kalau namanya AND gate. Nah, bentuknya kayak gini. Nih, kita bisa lihat AND gate. Kalau A dan B 0, 0. A0, B1, 0. Ini A1, B0, 0. A1, B1, 1. Ini pakai AND gate. Kalau kita pakai transistor, bentuknya kayak gini transistornya sih sebenarnya. Kalau Anda yang ngerti elektronik, bentuknya transistor kayak gini, bentuknya transistor. Itu AND. Oke. Kalau OR gate bentuknya kayak gini gambarnya, simbolnya. Kalau 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Oke. Jadi sama persis sama yang saya terangin di sini nih. Tapi yang di sini bentuknya saklar ya. Kalau itu kan bentuknya gate. Bentuknya simbol gate seperti ini ya. Ini fungsinya. Jadi ini yang harus dimengerti juga. Nanti kalau tambah kurang biasa, kayak tambah kurang biasa, cuman angka maksimumnya enggak 9, angka maksimumnya 1, 0 sama 1 doang. Jadi itu aja bedanya. Biner cuman gitu aja sih sebenarnya. Fungsinya seperti ini. Nanti ada fungsi satu lagi adalah NOT gate. NOT gate sederhana. Kalau inputnya 0, dia jadi 1, inputnya 1 dia jadi 0, dibalik. Konsekuensinya bentuknya kayak gini, ada lingkarannya lah di sini. Itu NOT. Nah, konsekuensinya kita bisa bikin NOT N. Nah, ini NOT N dibalik dari N. Jadi NAND. Jadi NOT N tuh NAND. Nah, ini dibalik dia. Kebalik dia. Jadi kalau yang tadinya 000, ini 00 jadi 1, 01, 1, 101, 110. Gitu, ini NAND gitu ya. Jadi kebalikannya N sih, N dibalik, N jadi NOT. Oke. Nanti ada buat fungsi penyimpanan namanya flip flop. Ini buat nyimpen sih. Ini flip flop buat nyimpen memori, itu makanya flip flop seperti ini. Dia fungsinya buat nyimpen. Oke. Jadi kita bisa set, bisa reset. Nanti dia akan tersimpan datanya di sini terus. Oke. Nah, itu flip flop. Oh, ini contohnya kita pakai lampu dia. Dikasih flip flop, dikasih lampu. Terus dikasih clock juga bisa. Oke. Jadi ini fungsi yang lebih rumitnya lah ya. Tapi nanti kalau Anda ngerjain kuliah saya di sini, mana kuliah IP versi 6, kuliah yang paling kerasa jaringan komputer lah. Ini kuliah jaringan komputer, Jarkom. Silakan Anda masuk LMS Sono Center segala macam. Silakan coba kerjain kuis-kuisnya, di sini ada kuisnya. Kuis command line segala macam. Jadi kalau kita coba kuisnya sekarang, oke. Start attempt. Pertanyaan pertamanya adalah biner. Nah, ini 1N1 1, 1N0 0, 0N1 0, 0N0 0. Ini fungsi N. 111 di N sama dengan 110 sama dengan berapa? Nah, Anda bisa ngitung. 1 dengan 0 0, 1 dengan 0 0, 1 dengan 1 1, berarti yang F. Itu yang benar. Itu. Nah, ini langsung ke soalnya. Jadi nanti kalau Anda kerjain soal-soal di kuliah saya di jaringan komputer di LMS Sono Center, pasti soal pertamanya selalu biner sih. Karena itu dasarnya. Kalau Anda nggak ngerti di biner, berabe urusannya. Buat ngitung net mask apa segala macam jadi susah urusannya. Gitu. Oke. Ini saya kasih sedikit aja, icip-icip aja soal binary ini. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit pertanyaan dari Rizwan Channel ini. Dasar yang paling sederhana itu aja. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan sedikit lah
Cuman nanti kalau udah lebih kompleks, kita dari biner itu kita bisa desain sampai komputer apa segala macam. Tapi itu lebih kompleks. Tapi dasarnya aljabar biner yang itu tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.